Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Hargapura, edisi hari Sabtu, tanggal 1 April 2023, dalam masa Prapaskah yang kelima atau yang terakhir. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, Engkau selalu menyelamatkan umat manusia, tetapi kini Engkau menggembirakan kami dengan rahmat-Mu yang melimpah. Pandanglah kiranya umat pilihan-Mu, kuatkanlah dan lindungilah kami umat beriman, baik yang sudah maupun yang akan dibaptis. Bersabdalah ya Tuhan, kami akan mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini dalam masa Prapaskah yang kelima, diambil dari Injil Yohanes pasal 11 ayat 45 sampai 56. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus terhadap Lazarus percaya kepadanya. Tetapi ada juga yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul. Mereka berkata, "Apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya. Lalu orang-orang Roma datang dan merampas tempat suci kita serta bangsa kita." Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa-apa. Kamu tidak insaf. Bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa." Hal ini dikatakan Kayafas bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk seluruh bangsa, bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu, mereka sepakat untuk membunuh dia. Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di tengah orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim. Di situ ia tinggal bersama murid-muridnya. Waktu itu hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah. Mereka mencari Yesus, dan sambil berdiri dalam bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain,
Bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta? Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, untuk sampai pada kebenaran sejati yang menyatukan, seringkali dibutuhkan pengorbanan. Orang yang berani berkorban tanpa pamrih akan menyatukan orang-orang yang sering terpecah belah karena kepentingan dan pamrihnya masing-masing. Orang akan sadar bahwa kepentingan dirilah yang menyebabkan mereka saling menyerang. Pengorbanan tanpa pamrih, itulah yang akan meleburkan pamrih-pamrih mereka menjadi satu tujuan, yakni kebaikan bersama. Itulah yang terjadi pada riwayat para martir dan Sang Penyelamat kita, Yesus Kristus. Mereka menjadi tumbal dari kebencian pihak lain yang enggan untuk mempercayai kebenaran. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus menjadi korban dari ambisi dan kepalsuan orang-orang yang haus akan kebenaran. Meskipun demikian, keselamatan yang datang dari Tuhanlah yang pada akhirnya akan memenangkan pertarungan. Keselamatan itu tidak lahir dari gemerlap kuasa Yesus seperti yang dimiliki para raja bangsa-bangsa, tetapi ditempuh melalui sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Allah yang kita imani adalah Allah yang selalu setia, walau kita acap kali ingkar janji. Hal ini banyak dibuktikan di dalam sejarah Israel dan dalam sejarah gereja. Allah sendiri yang berinisiatif mempersatukan kembali bangsa Israel dan umat manusia yang tercerai-berai karena dosa. Ia membentuk kembali apa yang terpecah. Untuk itulah Yesus Kristus datang ke dalam dunia. Yesus Sang Almasih adalah pribadi yang akan mati demi hidupnya sebuah masyarakat dan bangsa yang baru. Dia adalah Allah yang setia, mengampuni, turun, dan mau mendekati manusia dan mau berkorban untuk keselamatan dari manusia itu. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka bagi kita, jika kita menginginkan persatuan, keselamatan, dan selalu ingin hidup dalam kasih Tuhan, maka kita harus setia, rendah hati, rela berkorban, dan saling mengampuni sebagai sesama saudara di dalam Tuhan kita yang satu dan sama, ialah Yesus Kristus. Maka marilah para saudara dan saudari yang terkasih, di masa terakhir Prapaskah ini, dan di mana besok kita akan memasuki perayaan Pekan Suci, kita diajak untuk semakin merenungkan dengan sungguh-sungguh sampai sejauh mana retret agung yang telah kita jalani bersama selama 40 hari lamanya sungguh-sungguh menghasilkan buah-buah rohani pertobatan dalam seluruh kehidupan kita, sehingga ketika kita merayakan rangkaian perayaan Pekan Suci yang berpuncak nanti pada perayaan Pesta Kebangkitan Sang Penyelamat kita, Yesus Kristus, kita juga akhirnya bangkit bersama Kristus untuk memulai hidup yang baru, menata hidup yang baru
sesuai dengan harapan dan yang dimaksudkan oleh Sang Penyelamat kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka mari kita pulang ke dalam seluruh kehidupan kita dan kita berjuang setiap hari untuk sungguh-sungguh semakin hidup sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Tuhan. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.